Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya adalah pengajar fikih di MTS Al-Falah Kabupaten Ciamis. Saya adalah mahasiswa di LPTK IAIN Ambon dengan nomor peserta PPG 9830160194088. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 bulan Mei tahun 2025, saya akan belajar untuk membuat video pembelajaran sebagai materi uji kinerja pada PPG Daljab 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Kaifa halukunna? Bi khairin alhamdulillah. Selamat morning, good pagi. Selamat morning, good pagi. Selamat pagi, good morning. Selamat morning, good pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran, saya akan mari kita bacakan doa. Ya. Semoga pelajaran kita pada pagi ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Baik anak-anak, kita mulai pembacaan doa kita. Pembacaan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ya ada. Oke. Kemudian Nadia Aulia Salsabila. Laila Nastania yang Alma. Oh, Alma. Sakit teman? Lulela Yusira. Kemudian Rifat Fitria. Rika Tadkira. Aina hiya? Izin ya. Rina Nur Hinaya. Kemudian Zahra Aulia Akila. Oke. Nah, untuk merefresh ya, supaya kita segar kembali ya. Marilah kita menjadi dulu sejenak untuk kita menyanyikan sebuah lagu. Apa lagu yang kalian suka? Lagu kebangsaan Indonesia Raya aja ya, supaya kita apa itu semangat, kita mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. Siapa yang bisa untuk menjadi DJ? Silakan ke depan. Kadal Pak? Ya. Semuanya
qasar. Sholat jama dan sholat qasar. Pembelajaran minggu kemarin apa ya? Tentang apa? Kalau nggak salah sholat Jumat ya? Sholat Jumat. Saya akan coba untuk mengapresiasi pembelajaran minggu kemarin yaitu tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu apa? Sholat wajib yang dilakukan di waktu zuhur dan dilaksanakan setelah khutbah. Wajibnya bagi siapa? Wajibnya bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh melaksanakan sholat Jumat? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tetapi jarang orang yang melakukan. Boleh karena tidak dilarang. Cuman sholat Jumat ini diwajibkan bagi laki-laki. Baik, selanjutnya masih tentang sholat. Ya, sholat yang akan kita bahas adalah sholat jama dan sholat qasar. Ya, namun sebelumnya saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian sholat jama' dan qasar. Ya. Nanti akan dijelaskan tentang pengertian sholat jama' dan qasar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi syarat dan ketentuan sholat jama' dan qasar. Selanjutnya yang ketiga, menyebutkan dalil nakli, yaitu dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis tentang sholat jama' dan qasar. Yang keempat adalah menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sholat ketika bepergian. Ya, baiklah anak-anak, pagi ini kita akan mulai saja ya, langsung ke materi. Di antara kalian mungkin ada yang tahu ya tentang sholat jama' dan qasar. Pernah kalian melaksanakan sholat jama' dan qasar? Pernah? Kapan? Kapan? Kapankah? Ayo. Kapan melaksanakannya? Oke. Melaksanakan sholat jama' dan qasar kapan? Kebetulan di bulan kemarin ya, kalau nggak salah sebelum apa setelah puasa, sebelum puasa apa setelah puasa, kita pernah melaksanakan ziarah kemana? Ke Pamijahan. Pamijahan itu di mana aja? Di Tasikmalaya. Karena perjalanannya jauh, maka kita melaksanakan sholat jama' dan qasar. Ya, mungkin di antara kalian ada yang tahu pengertian daripada jama' dan qasar? Kira-kira apa pengertiannya? Apa itu jama'? Jama' itu berasal daripada kata al-jam'u. Apa itu al-jam'u? Mengumpulkan atau menyatukan. Ya. Sholat jama' pengertiannya, sholat jama' itu adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Boleh dilakukan atau boleh dikerjakan di waktu yang
yang pertama dan boleh pula dikerjakan di waktu yang kedua. Nah, sholat jamaah ini karena boleh dilakukan di waktu yang pertama dan dilakukan di waktu yang kedua, maka sholat jamaah ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan sholat jamaah takdim. Ya. Yang pertama adalah sholat jamaah takdim. Artinya melaksanakan sholatnya adalah di waktu yang pertama. Ya, misalkan sholat zuhur dilaksanakan, sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan di waktu yang pertama, berarti di waktu sholat zuhur. Sedangkan sholat asarnya belum datang. Ya, belum datang, belum masuk sholat asarnya. Gak apa-apa, karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat yang kedua yang belum datang waktunya itu ditarik ke waktu yang pertama. Itu disebut dengan sholat jamaah takdim. Takdim itu adalah mendahulukan. Qaddama yuqaddimu takdiman. Artinya mendahulukan sholat yang kedua dilaksanakan di waktu yang pertama. Temannya sebagai ngantuk, pijit-pijit ya, pijit-pijit temannya. Ya. Oke, udah siap lagi? Udah lagi, sudah lagi? Oke. Kemudian yang kedua tadi adalah sholat jamaah takhir. Takhir itu apa? Mengakhirkan akhara yu'akhiru takhira. Artinya mengakhirkan sholat yang pertama dilaksanakan di waktu yang kedua. Ya, jadi misalkan sholat zuhur dengan sholat asar, maka sholat zuhur dilaksanakannya di waktu asar. Paham? Paham? Kira-kira sampai situ dulu? Paham? Nah, sekarang sholat apa saja yang bisa dilaksanakan untuk sholat jamaah? Untuk sholat jamaah itu yang bisa dilaksanakan untuk sholat jamaah adalah zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Sedangkan untuk subuh tidak, dia sendiri sholatnya. Ya, jadi maghrib layannya dengan asar. Kok maghrib dengan asar? Benar nggak ini? Salah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Paham sampai situ? Paham. Ya. Selanjutnya dalil sholat jamak dan qashar. Ya. Berikut ini adalah dalil tentang sholat jamak dan qashar. Ya. Untuk sholat jamaah dalilnya adalah jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati bi ghairi khaufin wala matarin. Ya. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjamak sholat sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan isya. Di mana beliau menjamaknya? Yaitu di Madinah. Ya, beliau menjamaknya di Madinah. Fi ghairi khaufin wala matarin. Dan bahkan dalam keadaan beliau itu apa? Tidak dalam keadaan takut dan tidak pula dalam keadaan menjamak. Ya. Selanjutnya
untuk sholat qashar, ya, untuk sholat qasharnya dalilnya yaitu daripada Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Ya, di situ ada Al-Quran. Coba tolong ambilkan Al-Qurannya di belakang. Kalian punya wudu nggak? Nggak punya wudu. Takut ya nggak punya wudu. Tapi sudah ada di catatan kalian? Ada. Surat An-Nisa ayat 101. Bagaimana bunyinya? Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Ya. Jadi wa idza darabtum, dan apabila kalian itu bepergian fil ardi, di permukaan bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka tidak menjadi dosa bagi kalian untuk apa? An taqsuru minas sholati, untuk kalian mengqashar sholat. Mengqashar sholat artinya sholatnya itu dikurangi. Al-qasru artinya mengurangi. Dikurangi sholatnya dari 4 menjadi 2 rakaat. Ya, in khiftum ayyafinakumul ladina kafaru, jika kalian itu takut orang-orang kafir itu akan mengancam kalian, boleh sholatnya dikosor. Ya, sepanjang kita itu dalam keadaan tidak dalam keadaan apa? Dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah? Pernah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga pernah mengqashar sholat. Gitu ya, mengqashar. Jadi mengqashar sholat itu adalah mengurangi sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat boleh dikosor enggak? Boleh dikosor enggak? Maghrib boleh dikosor enggak? Subuh boleh dikosor enggak? Coba bayangkan kalian, kalau maghrib harus dikosor, maghribnya 3 rakaat, dikosor dikurangi kira-kira menjadi berapa? Jadinya 1,5 kalian. 3 kalau misalkan dibagi menjadi 2 menjadi apa? Menjadi 1,5. Kira-kira salamnya di waktu apa? Waktu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Benarkah seperti itu? Tidak. Ya. Salam itu harus dalam keadaan duduk. Duduk apa namanya? Duduk tawaruk atau duduk at-tahiyat akhir. Yang 2 rakaat tidak boleh pula dikosor. Jadi yang boleh dikosor daripada 5 waktu sholat itu berarti sholat apa aja? Zuhur, asar, apalagi? Isya. Artinya sholatnya yang 4 rakaat. Ya. Itu. Selanjutnya, nah, di sini ada syarat-syarat diperbolehkannya sholat jamaah dan sholat qashar. Ya, syarat-syarat diperbolehkannya sholat jamaah dan sholat qashar. Untuk sholat jamaah, syaratnya apa aja? Syaratnya untuk sholat jamaah yang pertama adalah bahwa orang yang melaksanakan sholat itu
sedang di dalam perjalanan, bepergian, fis safari, di dalam perjalanan. Berapa jarak tempuh perjalanannya? Berapa? Di situ berapa? 42 parsyah, ya, 2 parsyah atau menempuh perjalanan 89 km. 89 km itu dari sini kemana ya? Kalau dari sini ke Pamijahan, kira-kira ada segitu? Ada, ya, kira-kira seperti itu. Atau misalkan dari sini ke Garut sana, Garut Kidul, ya, itu ada ya. Atau kita misalkan melakukan perjalanan dari sini ke Jakarta, gitu. Boleh kita untuk mengqasar sholat. Ya, jadi praktiknya, ya, kalau misalkan kalian dari sini adalah kamu sudah masuk waktu zuhur, tapi takut ketinggalan takut ketinggalan bis. Kamu kemudian pergi ke jamaah takbir. Sedangkan untuk jamaah takbir boleh dilaksanakan sholat asar dulu, kemudian zuhur, ataupun dilaksanakan sholat zuhur dulu, baru kemudian asar. Itu bedanya ya. Jadi kalau untuk jamaah takbir dilaksanakannya di waktu yang harus waktu yang awal dulu, baru yang kedua. Kalau jamaah takbir boleh waktu yang awal dulu baru kedua, boleh sholat yang kedua dulu baru yang pertama. Ya, boleh memilih kalau untuk jamaah takbir. Beda dengan jamaah takdim. Ya, itu kira-kira ya. Syaratnya sholat qashar. Tadi perjalanannya adalah menempuh perjalanan sampai 89 km. Yang kedua perjalanannya laisa fil maksiyah. Perjalanannya bukan adalah perjalanan untuk maksiat. Kemudian niat qashar, sholat niat qashar saat takbiratul ihram. Tusolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allah. Ini dirahmati ya. Dan saya sholat zuhur qasran, ya, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian belum berniat menetap lebih daripada 4 hari di tempat tujuan. Ya. Materi selanjutnya yaitu tata cara sholat jamaah dan qashar. Contoh sholat jamaah takdim zuhur dan asar. Ya. Contohnya jamaah takdim zuhur dan asar. Niat sholat zuhur dan jamaah takdim dengan asar. Kemudian kerjakan dulu sholat zuhur 4 rakaat. Setelah salam langsung berdiri untuk sholat asar, ya, tanpa ada jeda yang panjang. Kemudian yang kedua adalah contoh sholat jamaah qashar maghrib dan isya. Nah, jika jamaah dan qashar maghrib dan isya, sholat maghribnya diqashar enggak? Enggak. Kenapa? Karena maghrib itu 3 rakaat. Nah, jamaah qashar maghrib dengan isya. Misalkan jamaahnya jamaah takdim. Berarti yang pertama usolli, untuk sholat maghribnya usolli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya'i jam'at takdimin lillahi ta'ala. Kemudian untuk yang isya'nya usolli fardhal isya'i raka'ataini qasran majmu'an bil maghribi jam'at takdimin lillahi ta'ala.
Ya, paham itu? Paham? Oke. Dapat niatnya tadi udah beberapa kali saya sebutkan. Ya. Selanjutnya selanjutnya pada saat ini saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran PBL, Program Based Learning, ya. Nanti kalian akan belajar untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Di sini ada ilustrasi Ahmad bepergian dari Bandung ke Yogyakarta, berangkat jam 9 pagi dan kembali esok harinya pada pukul 7 malam. Bagaimanakah ia melaksanakan sholat? Ya. Jadi nanti kalian ini belajar untuk mengidentifikasi masalah. Kira-kira masalahnya apa? Tadi siapa yang bepergian? Si Ahmad. Ahmad bepergian. Ketika kelihatan ya? Ininya burun ya. Kebetulan saya kurang jelas. Ahmad bepergian dari mana tadi? Dari Bandung ke Yogyakarta. Sangat jauh ya. Berangkat jam 9 pagi dan kembali esok harinya pukul 7 malam. Bagaimanakah ia melaksanakan sholat? Jadi ada masalahnya apa? Bepergiannya jauh dari Bandung ke Jakarta. Nah, kira-kira berapa jaraknya? Saya juga nggak tahu jaraknya ya. Yang pasti jaraknya lebih daripada 89 km. Berarti dia boleh untuk jamak dan boleh untuk kosong. Nah, nanti diskusikan sama kalian. Ya. Ini coba kalian cari ya di buku. Berapa kelompok ini? Tadi dibikin 3 kelompok ya. Bikin 3 kelompok, berapa jumlah kalian? 10 orang. Ya. Ada yang 4 kelompok dan ada yang 3 kelompok. Boleh ini 3, ini 3, ini 4. Ini ada bukunya. Coba kamu buka di sini tentang jamak dan kosor. Ya. Sekarang tulis dulu soalnya. Ada kertas buat jawabannya. Bentar, saya atau mau di buku? Mau di kertas? Itu cukup nggak kertasnya? Cukup, boleh. Ya, di kertas yang itu aja ya. Tulis ilustrasinya. Ilustrasinya adalah, coba, Ahmad bepergian. Ahmad bepergian dari Bandung ke Yogyakarta, koma, berangkat jam 9 pagi. Berangkat jam 9 pagi dan kembali esok harinya. Pukul 7 malam
bagaimana ia melaksanakan sholat. Ya. Bagaimana ia melaksanakan sholat. Nah, jika harus jamak dan qasar, apakah sudah masuk syarat-syarat untuk jamak dan qasar? Sebutkan syarat-syaratnya. Ya. Jika harus jamak dan qasar, maka sebutkanlah syarat-syarat jamak dan qasarnya berdasarkan ilustrasi tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut. Supaya kalian itu terbiasa, ya, terbiasa mentalnya biasakan kalian berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan teman-teman. Kalian harus kreatif, ya, harus kreatif. Kalian harus bisa kreatif, harus bisa berkolaborasi, dan harus kritis, ya. Harus kritis di dalam belajar. Saya akan mencoba untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini, ya, bahwa di dalam perjalanan kita masih tetap melaksanakan kewajiban sholat. Bahkan sholat itu di dalam segala sesuatu keadaan, sholat itu adalah wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Ketika kita di dalam perjalanan, kita wajib sholat,
di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan rukhsah. Apa rukhsahnya? Yaitu ketika di jalan kita tidak mungkin bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, maka Allah memberikan rukhsah berupa jamak, yaitu dengan menggabungkan dua waktu sholat dilaksanakan di dalam satu waktu. Setelah itu Allah juga memberikan qasar, yaitu untuk meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi Allah itu sangat sayang, sangat cinta terhadap hambanya. Allah menginginkan keringanan, kemudahan bagi hambanya. Maka dari itu kita harus syukuri keringanan dan kasih sayang dari Allah berupa sholat jamak dan sholat qasar ini, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita harus mensyukurinya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini.